Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Hamid dengan NIM 23135110113. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi permukaan laut saat terjadi fenomena upwelling dengan mengambil lokasi studi di Laut Banda. Alasan saya mengambil lokasi di Laut Banda itu didasarkan pada artikel ilmiah oleh Tristianto dan kawan-kawan pada tahun 2021 dalam jurnal Indonesian Journal of Oceanography. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Laut Banda memiliki variabilitas upwelling musiman yang sangat kuat dan konsisten setiap tahunnya, khususnya pada periode April hingga Oktober dengan puncak fenomena di bulan Agustus. Jawaban nomor 1, parameter dan kegunaan pengiraan jauh gelombang mikro. Untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai parameter yang diperlukan dalam mengkaji upwelling di Laut Banda ini, saya menggunakan 5 parameter utama. Yang pertama itu parameter suhu permukaan laut atau SST. Jadi SST ini untuk mengidentifikasi penurunan suhu permukaan akibat naiknya massa air dingin. Yang kedua itu klorofil A. Klorofil A ini untuk memantau lonjakan konsentrasi pigmen di fitoplankton sebagai indikator kesuburan. Yang ketiga itu anomali tinggi muka laut atau SSHA untuk melihat penurunan tinggi muka laut akibat massa air yang bergerak menjauh. Yang keempat itu angin permukaan. Angin permukaan ini sebagai parameter penggerak utama yang memicu proses pergerakan massa air. Lalu yang terakhir itu salinitas permukaan laut, SSSS. Jadi salinitas ini massa air dari laut dalam karakteristiknya cenderung lebih asin. Adapun kegunaan pengiraan jauh gelombang mikro pada parameter ini adalah karena pengiraan jauh gelombang mikro memiliki keunggulan all-weather capability. Di wilayah kepulauan seperti Laut Banda yang sering tertutup awan, sensor gelombang mikro seperti scattering untuk angin dan sensor microwave AMSR2 untuk SST sangat krusial agar kita tetap mendapatkan data permukaan laut yang kontinu, presisi, dan tidak terganggu oleh tutupan awan ataupun cuaca buruk. Lalu untuk jawaban nomor 2, analisis hubungan antar parameter. Nah, untuk masuk ke pertanyaan kedua mengenai analisis hubungan antar parameter untuk menjelaskan fenomena upwelling. Hubungan ini kita bisa bedah melalui mekanisme fisik ke biologis berikut. Hubungan angin dengan SSHA. Pergerakan dimulai ketika angin muson tenggara bertiup kuat secara musiman. Angin ini mendorong massa air permukaan bergerak menjauh dari daratan melalui transport Ekman dengan indeks upwelling. Secara fisik, hal ini menyebabkan terjadinya penurunan tinggi muka laut lokal, ditandai dengan nilai SSHA yang negatif. Lalu hubungan SSHA dengan SST. Akibat adanya kekosongan massa air di permukaan tersebut, massa air di lapisan termoklin yang lebih dalam dipaksa naik ke atas. Massa air dalam ini membawa karakteristik suhu yang dingin dan salinitas tinggi, sehingga satelit mendeteksi adanya penurunan SST yang signifikan. Hubungan SST dengan klorofil A. Massa air dingin yang terangkat tersebut kaya akan zat hara atau nutrien. Ketika nutrien ini mencapai permukaan dan terkena sinar matahari, terjadinya peningkatan produktivitas primer yang ditandai dengan hubungan korelasi negatif yang kuat, di mana penurunan SST diikuti oleh lonjakan konsentrasi klorofil A. Melalui keterkaitan logis antar parameter pengiraan jauh ini, kita dapat membuktikan bahwa secara ilmiah memang fenomena upwelling musiman telah terjadi dan berhasil mengubah kondisi fisik serta biologis di permukaan perairan Laut Banda menjadi sangat subur. Sekian penjelasan dari saya untuk pemenuhan tugas materi upwelling dan pengiraan jauh gelombang mikro ini. Terima kasih.